anak-anak udah mulai pergi lagi ke Eropa, mungkin ada Iya. gimana nih tanggapannya? Iya nih, ditinggalin sendirian udah seminggu ya. Seminggu udah di rumah sendiri. Ya begitulah jadi orang tua ya. Udah fasenya empty nest kalau kata orang-orang. Jadi anak-anaknya udah pada ke tempat lain buat mengejar cita-cita mereka, buat sekolah, buat menempa diri mereka, mempersiapkan masa depan mereka gitu. Dan kebetulan masih harus didampingi, jadi ya bagi-bagi waktu sama Dona. Sekarang Dona yang nemenin karena aku masih ada beberapa kegiatan di sini, jadi nanti gantian mungkin eh, rencananya sih bulan September atau Oktober gantian aku yang sana gitu. Berarti Kak Dona yang sekarang yang di Eropa ya? Iya, sekarang Dona yang di Eropa bareng sama Diego sama Sabrina, karena Leo kan udah beda negara kan. Jadi Leo sendiri, adik-adiknya masih sama Dona. Kesepian nggak sih nggak ada anak itu? Wah, sepi banget, sepi banget. Cuma ya karena setiap hari ada kegiatan ya, jadi berasanya tuh kalau pagi bangun tidur biasanya selalu ada Dona gitu kan, sama mau tidur gitu. Kalau anak-anak kan memang udah ini tahun ke-6 ya, dari Leo berangkat pertama kali itu tahun ke-6 yang udah mulai satu-satu berangkat gitu, dan udah mulai ya bukan terbiasa sih, tapi ketika di sini pun mereka juga aktivitasnya padat, jadi kita ketemunya terbatas gitu. Tapi kalau sama Dona pasti bangun tidur, pulang, mau tidur, pasti ketemu, pasti ngobrol gitu. Jadi itu yang berasa banget sih, nggak ada. Tapi ini perasaannya sedih campur seneng nggak sih, Bang? Bisa dicampur senang. Iya. Konsepnya Maksudnya gitu. ditinggal sama anak tapi kan menempuh pendidikan juga kan ternyata di sana. Iya, apa ya? Em, Campur-campur sih ya. Kalau perasaan campur-campur karena ada khawatirnya juga, karena mereka terutama yang cowok-cowok kan bola tuh sangat high risk ya. Jadi kadang kalau mereka latihan atau tanding gitu pasti nungguin dan itu posisinya di sini udah tengah malam lewat gitu ya. Jadi kadang sambil ngantuk-ngantuk nungguin gitu kan. Berharap dapat kabarnya selalu kabar yang baik gitu, doain mereka gitu. Lalu seneng bangga mereka bisa bisa ngejalanin impian mereka, dan dia berharap mereka bisa benar-benar mewujudkan lah impian mereka dan ngejalanin semuanya dengan penuh syukur, dengan perasaan yang happy juga, karena aku sama Dona selalu berpesan bahwa mereka kesana bukan karena kita yang pengen atau kita yang minta, tapi itu adalah bentuk supportnya aku sama Dona sebagai orang tua terhadap apa yang mereka pengen jalanin gitu. Jadi perasaan kita kadang udah jadi yang kesekian lah, justru perasaan anak-anak ya lebih kita apa ya, kita pantau gitu, kita pengen mereka ngejalaninnya enjoy, ngejalaninnya happy, jadi bisa maksimal juga berprosesnya gitu. Tapi mungkin kalau cara ngelepas kangennya gimana sih, Bang? Mungkin video call atau gimana? Oh ya, kita tiap hari pasti selalu saling sapa. Kita ada grup keluarga, jadi pagi itu selalu saling sapa. Terus biasanya aku sama Dona juga video callan. Nanti kalau udah karena pagi kan anak-anak biasanya, apalagi Diego sekarang udah sekolah ya, jadi waktunya mepet lah gitu. Aku di sini biasanya udah mulai aktivitas juga ketika dia persiapan berangkat sekolah. Jadi biasanya teleponnya malam pulang sekolah sebelum latihan, biasanya kita video callan untuk ngobrol cerita. Eh, Pas mereka mau tanding, kalau Diego belum mulai seasonnya tapi udah mulai sparring gitu ya, dan udah mulai ketemu lawan-lawan yang cukup berat gitu, jadi excited buat gimana deh kondisinya, persiapannya segala macam. Leo juga udah mulai liga. Kemarin dia udah 2 pertandingan dan bisa ngeraih 2 poin penuh, jadi anaknya juga happy, dapat dapat bonus dari klubnya, kalau menang dapat poin, dapat bonus gitu. Jadi pengalaman pertama juga buat Leo gitu kan. Ya selalu komunikasi lah intinya buat melepas kangen. Berarti itu satu jadi rutinitas juga gak sih? Jadi rutinitas juga gak sih dengan anak-anak di sana kayak video callan itu dan segala macam? Iya, pasti rutin. Walaupun kadang juga ada masanya ketika sama-sama sibuk gitu ya, nggak ketemu waktunya, mungkin 2-3 hari kita nggak video callan gitu. Aku sama Dona biasanya yang tetap aktif setiap hari pasti ada gitu ya. Nanti menjelang weekend biasanya baru agak santai, baru kita video callan. Bang, ini kan nanti rencana mau gantian sama Kak Dona sendiri untuk di bulan September. Berarti pekerjaan di Indonesia sementara ditinggalin dulu atau di hold dulu gitu?
Iya, biasanya menyesuaikan ya dengan pekerjaan gitu kan. Itu gimana pun juga itu kewajiban ya. Jadi aku sama Dona coba bagi waktu ketika aku ada jadwal dia yang di sana, ketika dia harus pulang untuk membereskan pekerjaan yang tertunda dia pulang gitu kan. Aku yang gantian berangkat dan biasanya memang udah coba diatur sebisa mungkin supaya ketemu walaupun kadang-kadang memang dua-duanya harus ada di sini jadi anak-anak kayak seminggu 2 minggu nggak ada kita gitu kan. Kadang manajer kita yang berangkat buat nemenin di sana gitu. Jadi ya begitulah dinamikanya. Tapi masih menjaga quality time yang keluarga seperti apa? Kumpul bersamanya ada kalau kita sebutkan ini. Sebenarnya kalau dari dulu kan komitmen aku sama Dona saat libur sekolah ya, libur pertengahan tahun sama Natal tahun baru kita ngumpul lah, family time-nya di situ. Tapi kalau waktu anak-anak di sini kan cowok-cowok bola, kalau weekend aku nggak ada kerjaan aku biasanya nganterin nemenin mereka. Biasanya kalau weekend itu ada pertandingan kan, ada kompetisi turnamen atau liga gitu yang mereka ikutin jadi aku temenin. Kadang seharian dari pagi sampai sore, kalau Dona bisa ikut Dona juga ikut. Nanti ada waktunya sama Sabrina misalnya kita nonton bareng atau ke toko buku atau ya di rumah spend time sama-sama nonton film atau main game sama yang cowok-cowok. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Ya kalau sekarang ya mau nggak mau gitu kan. Kalau lagi di sini anak-anaknya di sana ya udah. Tapi begitu kita ngumpul pasti ya kalau di sana aku sama Dona jadinya kayak full time parenting lagi gitu ya. Jadi 24 jam selama 7 hari seminggu itu pasti sama anak-anak. Kalau bukan anak pesan apa yang selalu disampaikan supaya diingat pesan yang selalu disampaikan karena Banyak ya pesan yang baik-baik lah. Pesan yang baik-baik ya kalau kayak sekarang misalnya kita selalu ingetin mereka jangan sampai telat makan, disiplin, atur waktu istirahat yang cukup, tidur, screen time harus dijaga gitu kan, vitamin jangan sampai, apalagi yang cowok-cowok kan main bola ya, untuk nutrisi yang bagus buat ngejaga recovery mereka juga. Harus selalu nambah latihan gitu kan. Aku juga ada sesi sama Leo sama Diego untuk ngobrol secara personal lebih kedengerin gimana moodnya mereka, perasaannya mereka. Ya mungkin jadi apa ya, tempat buat curhatnya mereka lah gitu. Biasanya kita sebulan 2 kali lah, 2 minggu sekali kita ngobrol gitu. Ada sharing, aku sekedar dengerin aja gitu tanpa ngasih nasihat sebagai orang tua gitu ya. Jadi lebih yang penting mereka bisa keluarin dan kita tahu posisi kondisi mental atau pemikiran mereka secara psikologis lagi seperti apa. mencoba posisikan diri sebagai teman ya. Yes. Kalau kangen masakan rumah biasanya gimana? Siapa? Iya, Mereka? Mas Darius. Aku. Mas Darius kalau kangen masakannya Mbak Dona. Iya, gimana berarti? Kita kalau di rumah selalu makan masakan rumah sih ya. Kalau di rumah ya. Kalau lagi di Braga kita masak berdua ganti-gantian. Aku sama Dona sama-sama masak dan makanannya macam-macam, dari makanan Indonesia kita bawa bumbu-bumbu yang udah siap jadi dan rasanya enak lah pokoknya gitu kan, yang disukai sama orang Indonesia. Macam-macam, apa soto misalnya, rawon, bikin empal, bikin siomay gitu kan, macam-macam lah. Kita kadang bikin ramen juga gitu. Ya yang anak-anak bisa makan dan masakan rumah gitu.